timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto soal kegagalan timnas menembus Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo meminta timnas kembali bersiap menghadapi Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Soal pertemuan Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo bilang Presiden sudah menerima laporan soal kegagalan timnas menuju Piala Dunia. Selain itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf. Prasetyo bilang Presiden pun berat hati dengan kenyataan timnas gagal mencetak sejarah. Namun Presiden meminta timnas tetap fokus untuk menghadapi event selanjutnya, yaitu Piala Asia 2027, dan meminta Erick Thohir bersiap untuk Olimpiade 2028. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada dua event besar yang kita hadapi, Piala Asia di 2027 dan Olimpiade 2028. Sebelumnya, saudara, nasib pelatih timnas Patrick Kluivert ditentukan pada rapat Exco PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan PSSI tunggu laporan manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurutnya, rapat Exco akan dilakukan setelah Sumarji menyerahkan laporan perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zainuddin Amali memastikan lanjut atau tidaknya Kluivert sebagai pelatih timnas akan ditentukan dari hasil rapat Exco. Kita mengambil keputusan dalam rapat Exco itu adalah laporan Ketua BTN sekaligus manajer tim. Kita tunggu keseluruhan perjalanan, kan Pak Marji ini ikut dari sejak babak-babak masih STY kan? Iya, itu. Jadi nggak sepotong-sepotong kita, nggak spot gitu loh. Keseluruhan, saya tadi udah ingatkan Pak Marji persiapkan, jadi begitu diundang untuk memberikan laporan ya Pak Marji harus menyampaikan. Ya, saudara, kami informasikan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengumumkan pemberhentian Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional sepak bola putra. Hal itu diumumkan Erick via akun Instagram resminya dan menyebut terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk Merah Putih. Dalam akun Instagram resminya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengunggah foto pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan mengatakan terima kasih kepada Kluivert dan tim kepelatihan atas kontribusi selama 12 bulan untuk PSSI dan timnas Indonesia. Erick juga mengatakan dengan penuh rasa hormat PSSI dan Kluivert serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas dan berjuang bersama untuk Merah Putih.
Erik juga berterima kasih untuk seluruh supporter, pemain beserta keluarga dan ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk timnas yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Erik akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto soal kegagalan timnas menembus Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo meminta timnas kembali bersiap menghadapi Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Soal pertemuan Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo bilang Presiden sudah menerima laporan soal kegagalan timnas menuju Piala Dunia. Selain itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf. Prasetyo bilang Presiden pun berat hati dengan kenyataan timnas gagal mencetak sejarah. Namun, Presiden meminta timnas tetap fokus untuk menghadapi event selanjutnya, yaitu Piala Asia 2027, dan meminta Erick Thohir bersiap untuk Olimpiade di tahun 2028. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada dua event besar yang kita hadapi, Piala Asia di 2027 dan Olimpiade 2028. Sebelumnya, nasib pelatih timnas Patrick Kluivert ditentukan pada rapat Exco PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengatakan PSSI tunggu laporan manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurutnya, rapat Exco akan dilakukan setelah Sumarji menyerahkan laporan perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zainuddin Amali memastikan lanjut atau tidaknya Kluivert sebagai pelatih timnas akan ditentukan dari hasil rapat Exco. Dan saudara, untuk berbincang terkait dengan pemecatan Patrick Kluivert, kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola, ada Mas Gita Suwondo. Selamat siang, Mas Gita. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Mas Gita, melihat pengumuman ini, apa pendapat Anda bahwa Patrick Kluivert akhirnya diberhentikan begitu? Harus saya katakan ini sudah seharusnya ya, kalau melihat dari kinerja Patrick Kluivert selama ini dan timnya. Oke, kita lolos ke putaran ketiga, ya, dengan tambahan 6 poin dari dia. Tapi kan juga hasil dari 6 poin dari pelatih sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari track record dia dalam 8 pertandingan, 6 diantaranya pertandingan kompetitif, dia akan mengalami 4 kali kekalahan. Selalu away. Jadi kita tuh seperti tidak bisa apa-apa dengan away dan juga dengan skor besar. 1-5 dari Australia, 0-6 dari Jepang, kemudian kemarin kalah 2-3 memang dari Arab Saudi, tapi kalau melihat dari permainan kita kan jauh di bawahnya Arab Saudi, padahal kita pernah mengalahkan dan menahan imbang Arab Saudi di tangan pelatih terdahulu. Jadi saya pikir memang sudah kalau orang Jawa bilang sudah sewayahnya, karena
Patrick Kluivert ini seperti tidak punya plan cadangan pada saat plan dia berantakan di awal. Itu yang mengkhawatirkan kalau dia tetap memegang timnas sampai ke AFF tahun 2026 dan juga Piala Asia 2027. Baik, Mas Gita, ini sudah ada, berarti menurut Mas Gita ini merupakan keputusan yang tepat begitu ya? Namun setelah pemecatan ini pasti yang bergulir di masyarakat adalah siapa sosok penggantinya dari Patrick Kluivert yang memang mumpuni begitu. Ada sejumlah nama tentu Sintayong adalah yang juga dielu-elukan begitu. Tanggapan Anda? Sintayong iya mungkin karena itu keinginan masyarakat ya bahwa Sintayong pernah berhasil selama 5 tahun dia secara progres membawa kita cukup berhasil. Kekurangan dia adalah salah satunya adalah kita tidak punya sosok seperti Joe Pelupessy di tengah, juga tidak ada sosok ke nomor 9 kita seperti Ole Romani. Sekarang kan sudah ada. Jadi mungkin saja, tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah Sintayong mau? Apakah ketua umum juga mau dengan segala macam drama yang terjadi pada saat Sintayong dipecat bahwa ada semacam semacam ketidakinginan dari pihak federasi untuk tetap mempertahankan Sintayong. Jadi saya pikir juga bukan oke tepat untuk masyarakat, tepat juga untuk pemain karena pemain sangat sangat look up kepada Sintayong. Tapi mungkin yang namanya bos pasti akan berpikir lain. Masih banyak kandidat-kandidat lain yang seperti Sintayong yang bisa membawa kita. Banyak istilahnya adalah banyak sekali sekarang pelatih bagus yang kebetulan sedang tidak ada pekerjaan yang bisa didekati oleh PSSI. Tapi kembali masalahnya adalah finansial. Ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada Sintayong dulu, kemudian kepada timnya Patrick Kluivert sekarang, dan sambil berpikir pelatih yang pasti akan mahal juga kalau kita mengambil dari luar. Itu saja mungkin yang harus dipikirkan. Mas Gita, nama Sintayong ini masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas tentunya. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari tahun 2020 hingga 2025 hingga akhirnya diganti oleh Patrick Kluivert. Jika tadi pertanyaan Anda apakah mau begitu Sintayong untuk menerima tawaran ini kembali gitu, misalnya mungkin PSSI mempertimbangkan kembali nama Sintayong, menurut Anda seperti apa? Apakah ini menjadi tawaran yang menarik untuk Sintayong kembali di posisinya yang sudah mendapatkan hati tersendiri untuk pendukung timnas Indonesia? Ya, saya pikir itu akan merupakan pilihan tepat ya. Dia sudah tahu tim seperti apa. Kalau dulu kan dia selalu bilang saya ini tidak punya striker yang mumpuni. Sekarang kan dia sudah punya, ada Ole Romani yang nantinya pasti akan sembuh kembali fit seperti sedia kala. Dia juga punya Joe Pelupessy yang bisa menemani Tom Haye di tengah yang dulu dia tidak punya gelandang bertahan dengan tipe yang sangat bertahan seperti Joe Pelupessy, itu. Jadi saya pikir juga ya kesempatannya ada. Tapi balik itu tadi pertanyaan saya, mau nggak sih orang yang sudah seperti talak 3 balik kembali? Itu saya nggak terlalu yakin. Menurut Anda tidak mau begitu? Sama dua-duanya saling tidak mau mungkin ya. Tapi kalau mau, ini adalah yang paling ideal. Kenapa? Karena dia dianggap bapak oleh para pemain. Para pemain itu sangat hormat kepada dia. Terlepas apapun. Mungkin haternya dia yang di sini, yang pasti akan mengembangkan keinginan-keinginan untuk tidak menerima dia kembali. Tapi apalah itu artinya kalau federasi sendiri menerima dia. Itu kan seperti itu. Sebelum dia seperti dalam tanda kutip bermusuhan dengan federasi kan, hater-haternya juga banyak yang menyerang dia, tapi kan tidak bergeming federasi. Kemudian waktu dia dianggap mendekati kegagalan sehingga kita ingin mencari pelatih baru yang bisa meloloskan kita, kan dia jadi seperti diburuk-burukan oleh federasi juga. Ini yang saya pikir juga kurang elok pada saat itu. Orang yang secara kinerjanya baik dan masih on track, kenapa harus dilepas pada saat itu? Itu kan sejak Januari semua orang mengatakan seperti itu, walaupun tidak digubris oleh federasi, dan terbukti sekarang penggantinya tidak lebih bagus dari dia. Itu aja. Baik Mas Gita, tentu chemistry dan kedekatan Sintayong dan beberapa pemain timnas dan juga tentunya sendiri supporter ini menjadi modal khusus, modal utama juga untuk bisa kembali berada di posisinya. Tapi apakah ini langkah yang tepat juga? Apakah PSSI juga mau? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mas Gita Suwondo, kita harus jeda sejenak. I'm very disappointed about the result, and not only me, the whole country, the players. Well, first of all, very disappointed, of course. I think if you look at the game, we were far the better team to play. Yeah, I'm very disappointed about the result. And not only me,
the whole country, the players, the staff. We worked hard, playing the 8th against Saudi, and 3 days later, great recovery. You have to play another top game. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play very good football, and one action, you lose the game. So we were devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. And yeah, that's it. Yeah, but my feeling is that a big disappointment. We worked hard as a team, medical staff, local staff, players, everyone really worked hard for this. And what you say, all the results that we had, good and bad results, I think we grew as a team. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, ini terkait informasi dengan pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Tadi sebelum jeda kita sudah berbincang dengan pengamat sepak bola ada Mas Gito Suwondo. Dan setelah ini kita akan juga bergabung dengan Persatuan Supporter Timnas Indonesia. Ada Mas Indro. Selamat siang Mas Indro. Selamat siang Mbak. Oke Mas Indro, ini ada informasi terkait pemecatan Patrick Kluivert. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah cukup kaget ataukah memang ini sudah keputusan yang tepat menurut teman-teman Persatuan Supporter Timnas Indonesia? Ya, kalau nilai bahwa pemecatan Kluivert ini berdasarkan fakta bahwa Kluivert tidak mampu membawa tim di tahun dulu. Pun juga mengangkat bahwa ada evaluasi lagi. Ya ini Mas Indro, mohon maaf, audionya bisa diperbaiki karena masih kurang jelas. Sekarang bagaimana? Oke, silakan. Ini harus terbaik evaluasi secara kebanggaan PSI ya. Pada PSI sendiri mereka melakukan hal yang tidak ya, seperti bisa mengganti Sintong dan Patrick ketika memang masih berjalannya televisi. Nah, yang jadi masalah jika ramai maka yang menyesuaikan diri dengan tiba atau tidak di tengah tentang Filipina yang menunjukkan dari PS sendiri. Tidak cukup hanya maaf, dia bertanggung jawab karena keputusannya yang gagal. Oke, baik Mas Indro, mohon maaf sepertinya kami masih kurang begitu jelas mendengar statement Anda begitu. Sambil memperbaiki audio, saya mau bergeser kembali ke Mas Gito lagi. Mas Gito, ini Ya. di depan ini masih ada Piala Asia begitu. Ya. Apa saja PR-PR yang menjadi catatan yang harus di notes menjadi evaluasi terutama terkait dengan kriteria pelatih yang harus diperhatikan begitu supaya hal-hal serupa tidak terjadi lagi, atau mungkin pemilihan yang terburu-buru mungkin kemarin, atau catatan Anda seperti apa, Mas? Kemarin sih saya melihatnya, menangkapnya adalah Federasi PSSI ingin sekali membuat Sintayong tidak kembali memimpin. Saya nggak tahu ada masalah internal seperti apa. Jadi sepertinya kesannya adalah mengambil siapapun yang bisa dianggap menggantikan Sintayong. Muncullah nama Patrick Kluivert karena pada saat diwawancara hanya dia satu-satunya yang datang. Padahal kalau dari track record dia sebagai pelatih, dia itu buruk sebenarnya. Dia dipecat dengan cepat oleh klub Turki sebelum kita. Kemudian Curaçao dia juga pegang, hanya memenangkan 1 pertandingan dari 5 dari 6 pertandingan. Jadi kesannya sangat buru-buru sekali, dan
dia memang tidak punya rekor sebagai pelatih yang baik. Jadi kedepannya saya pikir juga harus ada pelatih yang bisa memegang kamar ganti. Artinya benar-benar pemain itu hormat kepada dia. Kemudian dia juga punya track record yang baik. Kalau kita lihat dalam negeri, ada Bernardo Tavares yang baru saja mundur dari PSM Makassar. Dia pernah membawa PSM keluar sebagai juara Liga 2 musim yang lalu, 2 atau 3 musim yang lalu, saya lupa. Dia kan dikenal sebagai pelatih yang bisa mempoles pemain-pemain muda. Salah satunya adalah Ramadan Sananta. Dan dia juga pasti akan mau untuk stay di Indonesia, untuk tinggal di Indonesia, mengawasi Liga. Karena kedepannya bukan saja Piala Asia, ada Piala AFF di mana kita, karena pertandingannya di tanggal 25 Juli sampai 26 Agustus, mungkin saja kita tidak dapat kesempatan untuk memakai pemain-pemain diaspora dari Eropa. Karena sedang persiapan Liga mereka saat itu dan tidak dilepas oleh klubnya. Jadi dia harus membawa pemain-pemain dalam negeri ya. Sosok seperti Bernardo Tavares yang saya pikir sangat cocok untuk ini. Kemudian mantan pelatih Irak ya, Jesus Kassa. Dia juga kan sedang tidak punya pekerjaan sekarang. Kenapa tidak dilakukan? Karena dia bisa membawa Irak sampai sejauh ini, setidaknya masuk ke round 3, dan di round 3 juga cukup berhasil saat itu, walaupun tidak sampai berakhir round 3. Banyak sebenarnya pelatih-pelatih yang lebih punya rekor baik dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Tidak harus seperti Sintayong yang rekornya sudah sampai Piala Dunia. Tapi setidaknya pelatih-pelatih ini bisa untuk menguasai kamar ganti. Karena sangat penting pemain itu hormat kepada pelatih yang baru. Baik, berarti butuh seseorang yang bisa, yang tadi Anda sebutkan, memegang kamar ganti begitu ya, semua tunduk, Ya, semua hormat begitu. Tapi Mas Gita, apakah jika memang Kluivert ini akhirnya diberhentikan, tim yang berada di belakangnya, termasuk Alex Pastoor dan lain-lain, dan asisten yang lain ini, juga ikut diberhentikan atau seperti apa seharusnya skemanya? Ya, sepertinya seharusnya iya ya, ikut bersama, karena ini paket mereka kan, pasti akan ikut. Tapi setelah diberhentikan, kemudian kita mencoba kembali mendekati mereka, kan sah-sah aja. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka secara norma mau? Karena kalau mau, sebenarnya Alex Pastoor juga sosok yang cocok untuk melatih kita. Kenapa? Karena dia ini kan belum apa-apa, walaupun belum punya prestasi membawa kita lolos sampai Piala Dunia, kan dia bisa disebut sebagai media darling. Media itu cukup menganggap bahwa Alex Pastoor ini yang cukup punya jasa dibandingkan Patrick Kluivert. Ya kenapa coba didekati dia kalau dia mau misalnya? Karena dia pasti sudah tahu seluk-beluk dari tim nasional. Kemudian kan Januari pada saat dia baru datang kan dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa buat saya tidak penting bermain indah, yang penting menang karena tujuannya adalah lolos ke Piala Dunia. Kenapa tidak seperti itu? Dan saya ngelihat sih banyak sekali ya ketidakcocokan antara Kluivert dengan Alex Pastoor. Karena Kluivert sangat ingin sekali bermain sepak bola indah dan mencatat kemenangan, dan dua-duanya kita nggak dapat. Sedangkan Alex Pastoor kan mengatakan bahwa sangat penting untuk meraih kemenangan. Jadi saya berpikir bahwa kemenangan kita lawan Bahrain dan kemenangan kita lawan China itu lebih karena taktiknya Alex Pastoor dibandingkan taktiknya Kluivert sendiri. Baik, saya ingin bergeser ke Mas Indro kembali. Mas Indro mungkin bisa dibantu device-nya lebih didekatkan begitu supaya audionya bisa terdengar jelas. Iya. Oke, Mas Indro, melihat kemarin ke belakang bagaimana Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia, apa catatan Anda kelemahannya yang harus jadi pembelajaran begitu oleh PSSI? Iya, hari logan Patrick adalah ketika dia pelayanannya adalah tidak memiliki plan. Dia punya ini yang dimasak ketika yang dilakukan Patrick Kluivert ini tidak jalan sebagai mesti di pertandingan paling penting. Ini yang tidak memiliki alternatif. Ini pertandingan penting apa dijual di saat orang ini yang saya pikir harus dilakukan oleh pribadian dan depannya apapun itu, entah cinta maupun pelatih lainnya. Nah, yang saya pikir pemain juga masih terlalu jauh ya, terlalu jauh. Baik, Mas Indro, saya belum bisa jelas menangkap statement Anda. Mungkin ada gangguan jaringan atau sinyal begitu. Saya ingin bergeser ke Mas Gita lagi ya. Tadi Anda menyebut ada nama Alex Pastoor begitu, mengingat sejarahnya Alex Pastoor ini juga ada kedekatan, chemistry dengan para pemain timnas.
Namun apakah kalau Anda bisa memilih preferensinya nih untuk siapa pengganti Patrick Kluivert ini dari zona Asia atau orang-orang dari Eropa? Kalau ingin mengetahui apa ya filosofi sepak bola Asia, ya harusnya pelatih dari Asia ya, pelatih. Tapi saya juga tidak akan mengutamakan pelatih lokal. Kenapa? Karena pelatih lokal juga belum tentu nanti akan dianggap oleh pemain. Karena pemain-pemain diaspora ini kan kadang-kadang mereka merasa level mereka sudah lebih tinggi daripada pelatih-pelatih lokal yang ada di sini, tanpa mengecilkan arti pelatih lokal. Mungkin Nova Arianto yang sekarang megang tim under 17 kita untuk World Cup, mungkin dianggap karena dia adalah asistennya Sintayong saat itu. Jadi kalau nggak Sintayong, mungkin kita bisa beralih ke Uzbekistan, Timur Kapatse misalnya. Sekarang kan juga lagi tidak punya pekerjaan setelah dia digantikan oleh Fabio Cannavaro. Dia meloloskan Uzbekistan sebagai debutan ke Piala Dunia. Jadi kenapa tidak? Hanya saja persoalannya adalah Timur Kapatse ini kan tidak pernah memakai pemain diaspora. Dia memakai homegrown players yang ada di Uzbekistan. Uzbekistan itu bagus sekali pengembangan sepak bolanya. Jadi pasti dia akan mengutamakan pengembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Alih-alih untuk memakai pemain-pemain diaspora yang belum jadi diaspora, mungkin saja dia menggunakan pemain-pemain muda kita yang ada di liga lokal kita. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk lebih mengembangkan talenta lokal kita kalau Timur Kapatse sampai diambil oleh kita. Tapi balik-balik lagi, berapa biaya yang harus dikeluarkan federasi yang sudah harus memikirkan kompensasi untuk Sintayong, kompensasi untuk Patrick Kluivert, dan sekarang harus mencari pelatih baru lagi. Itu aja. Baik, siapa sosok penggantinya yang tepat ini pasti akan menjadi tanda tanya dan harus benar-benar dipikirkan masak-masak, tidak terburu-buru lagi. Ya. Baik, Mas Gita Sonda, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Yeah, I'm very disappointed about the result. And not only me, the whole country, the players. Well, first of all, very disappointed, of course. I think if you look at the game, we were far the better team to play. Yeah, I'm very disappointed about the result.
and not only me, the whole country, the players, the staff. We worked hard, playing the 8th against Saudi, and 3 days later, great recovery. You have to play another top game. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play very good football, and one action, you lose the game. So we were devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. And yeah, that's it. Yeah, but my feeling is that a big disappointment. We worked hard as a team, medical staff, local staff, players, everyone really worked hard for this. And what you say, all the results that we had, good and bad results, I think we grew as a team, individual and collectively. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Informasi yang kami sampaikan kepada Anda saat ini adalah terkait dengan PSSI yang memecat Patrick Kluivert, di mana PSSI mengambil langkah perombakan besar dengan mengakhiri kerjasama dengan seluruh jajaran tim kepelatihan Timnas Indonesia asal Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Jadi saudara, bukan hanya Patrick Kluivert yang dipecat ataupun diakhiri kerjasamanya dengan PSSI, tetapi juga seluruh jajarannya. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh PSSI pada hari ini dan tidak hanya berdampak pada tim senior, tetapi juga pada tim nasional kelompok umur U23 dan juga U20. Keputusan PSSI ini tidak hanya menyasar kepada kepala pelatih Patrick Kluivert, tapi juga seluruh stafnya. Nama-nama besar saudara seperti Alex Pastoor dan juga Denny Lanzard yang menjabat sebagai asisten pelatih tim senior. Juga ada Gerald Pannenberg yang menangani Timnas Indonesia U23 serta Frank van Kampen sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 turut diberhentikan dari tugas mereka. Langkah ini menandakan berakhirnya era kepelatihan Belanda secara total di struktur tim nasional saat ini. Namun nanti kita akan update lebih lengkap bersama jurnalis Kompas TV. Sudah ada Benediktus Aditya yang saat ini bersiap di kantor PSSI di kawasan GBK Arena. Bene, selamat siang. Bagaimana informasi yang beredar di sana? Kapan jumpa pers akan digelar oleh PSSI pada siang hari ini? Ya, selamat siang Yan. Memang kalau dari pantauan kami, tadi kami sempat masuk begitu ya ke kantor PSSI, tepatnya di gedung GBK Arena. Namun memang hingga sampai detik ini belum ada konfirmasi dari pihak PSSI terkait kapan akan dilaksanakan konferensi pers terkait dengan pemutusan kerjasama antara PSSI dan juga tim kepelatihan Timnas begitu ya, yang di dalamnya ada Patrick Kluivert dan pelatih tim U23 dan juga U20. Nah, memang kalau dari informasi yang kami terima, kami juga sempat tanyakan di kantor PSSI di dalam, belum ada siapapun yang bisa kami konfirmasi, termasuk Exco PSSI. Jadi memang untuk hingga sampai detik ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak PSSI maksud kami. Nah, tapi yang bisa saya konfirmasi kepada Anda, Yan Rahman, memang kalau dari rilis yang diberitakan oleh PSSI di laman resminya begitu di jam 11.45 tadi siang menyatakan kalau PSSI mengakhiri kerjasama antara tim kepelatihan Timnas yang kita ketahui di dalamnya ini berisi nama-nama pelatih besar ya, seperti Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor sebagai asisten pelatih begitu ya. Tidak hanya itu, memang ada juga Timnas U23 dan juga Timnas U20 yang tim kepelatihannya juga harus
diakhiri kerjasamanya. Nah, sebagai latar belakang, Yan Rahman, memang kalau kita ketahui kontrak kerjasama antara PSSI dan juga tim kepelatihan ini memang harusnya dijalankan ini selama 2 tahun. Namun setelah usai pasca pertandingan kualifikasi Piala Dunia kemarin dan dipastikan Indonesia tidak akan bertanding di Piala Dunia 2026, beberapa hari kemudian, tepatnya hari ini, PSSI langsung mengumumkan untuk memutus kerjasama, maksud kami, secara mekanisme mutual termination. Artinya kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama, begitu ya. Kalau terhitung dari kerjasama yang sudah dilakukan, memang ini sudah hampir 1 tahun antara tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert, timnas senior, begitu ya, dan juga PSSI menjalankan atau melatih timnas senior, begitu ya. Nah, kemudian juga kalau dari kita lihat statement-statement PSSI di media sosial, sedikit saya bacakan untuk menjelaskan konteksnya. Memang PSSI sempat menyatakan setelah bekerja sama hampir 12 bulan, begitu ya, ini PSSI berterima kasih, begitu ya, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert. Berarti memang bisa diverifikasi untuk kedepannya kepelatihan di bawah Patrick Kluivert ini sudah tidak akan dilanjutkan lagi. Nah, berarti PR kedepannya adalah untuk mencari siapa yang akan melatih timnas kedepannya. Begitu, Yan Rahman. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya yang melaporkan langsung dari kantor PSSI di kawasan GBK Arena. Nanti kita akan menghubungi Anda kembali, Bene, untuk mengetahui pukul berapa begitu jumpa pers yang akan digelar oleh PSSI pada siang hari ini. Terima kasih, Bene, sekali lagi. Dan saudara, untuk membahas hal ini kita kembali berdialog dengan analis sepak bola Indonesia, Gita Suwondo. Bung Gita masih bersama kami, Bung Gita. Masih, Jan. Bung Gita, ini kan yang seperti kita ketahui bahwa yang diputus kerjasamanya bukan hanya Patrick Kluivert, tapi juga satu rombongan begitu. Kemudian bagaimana nasib ke depannya? Karena memang ada juga pelatihan di timnas U23, U20. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau Gerard van den Broek dengan dia dianggap sebagai gagal di Piala AFF Under-23 di GBK bulan Juli lalu dan juga tidak lolos ke putaran final Piala Asia Under-23, tidak heran kalau dia juga ikut serta dengan paketnya Patrick Kluivert, walaupun kabarnya kan dia ada di posisi yang memantau pertandingan di grup A di Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab secara bersamaan dengan kegagalan kita di Arab Saudi. Tapi saya pikir kalau pelatih Under-20 itu belum melaksanakan tugas sama sekali karena tidak ada agenda Under-20. Tapi melihat bahwa ada Nova Arianto yang membawa tim kita Under-17 ke World Cup, kalau dia dianggap berhasil di sana, pasti dia akan meneruskan tampuk kepelatihan Under-20 nanti. Jadi kemudian Indra Safri sendiri sudah memegang Under-22 dan pastinya nanti Under-23 ya setelah SEA Games. Jadi saya pikir juga tidak ada persoalan. Karena persoalan utamanya adalah mencari siapa pelatih senior. Karena kalau dulu kita punya Sintayong yang memegang kendali untuk Under-23 juga Under-20. Sekarang kan tidak seperti itu, semua bagi-bagi tugas. Kalau sampai misalnya sesuatu hal keajaiban Sintayong kembali lagi ke Indonesia, mungkin saja dia yang memegang semuanya. Itu keajaiban ya, Bung Gita ya? Kita bahas Sintayong, itu sebuah keajaiban menurut Anda? Iya, saya pikir gini, orang tuh kalau udah talak 3, dia harus menikah dengan orang lain dulu baru kembali ke pasangan aslinya. Saya sih berpikir seperti itu. Antara PSSI dengan Sintayong, saya berpikirnya seperti talak 3. Mereka bertengkar, mereka tidak ada kecocokan, mereka seperti musuhan gitu loh. Jadi kalau salah satu ingin kembali, saya nggak yakin dua-duanya mau kecuali dibujuk atau sedemikian rupa, dan tidak akan dalam waktu dekat, saya pikir itu aja. Kalau kita lihat hitung-hitungan begitu, menurut Anda nih mengira saja seberapa besar potensinya? Sintayong, saya sih bisa salah ya. Mungkin sebesar 10-15% mungkin ya. Masih ada kesempatan karena dia sekarang kan baru saja diberhentikan oleh Ulsan Hyundai. Jadi masih ada, tapi salah satu harus mengalah kepada egonya. Dan itu di sepak bola, ego itu yang paling tinggi. Karena dikalahkan mengalahkan ego sendiri itu aja. Oke, Bung Gita, menurut Anda suara-suara di bawah termasuk juga supporter dari timnas yang kerap kali membanding-bandingkan antara era kepelatihan dari Sintayong dengan Kluivert begitu, pada akhirnya mau tidak mau harus dibandingkan begitu oleh masyarakat. Ya, apakah ini juga patut dipertimbangkan begitu oleh PSSI bahwa ada seolah-olah ada muncul desakan bahwa ayo dong balikin lagi Sintayong? Iya, rasanya harus ya. Kenapa?
Karena saya selalu berpikir gini, kalau Sintayong punya squad yang dimiliki oleh Patrick Kluivert sekarang, artinya ada Emiliano Jonathan di kanan, ada Ole Romani di depan, kemudian ada Joe Pelupesi di gelandang bertahan. Saya pikir dia bisa mempoles tim ini untuk bisa bersaing lebih lanjut. Artinya kita pernah mengalahkan Arab, kita pernah menahan imbang mereka di Jeddah. Kemarin pertandingan melawan Arab kita seperti kalah kelas banget dengan Arab. Padahal kalau melihat skuadnya kita nggak kalah. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan oleh federasi. Tapi saya nggak tahu pemecatan tiba-tiba, mereka istilahnya adalah pemutusan kerjasama secara tiba-tiba ini dengan Patrick Kluivert, apakah karena tekanan masyarakat, tekanan pemerintah yang kabarnya juga tidak puas dengan kinerjanya tim nasional, apakah memang dari pikiran mereka sendiri? Itu yang saya masih berpikir apakah yang mana. Kalau ini karena pemikiran mereka sendiri, ya bisa saja mereka mengalah untuk kembali kepada Sintayong. Tapi kalau ini hanya dari tekanan masyarakat dan pemerintah, nggak yakin juga akan cepat Sintayong. Oke, saya ke Bung Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Apakah pemutusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert saat ini di pihak Anda sudah sesuai dengan keinginan supporter Timnas Indonesia? Saya berarti dengan ini jangan jadi apa namanya Indonesia ini Bung Indro, tampaknya audionya terputus dengan Bung Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Saya ke Bung Gita kembali. Tadi kita sempat membahas ada beberapa kemungkinan nama-nama begitu. Ada nama-nama yang 4 nama lah paling tidak yang beredar begitu di kalangan supporter dan juga para analis sepak bola Indonesia. Menurut Anda yang paling menonjol selain Sintayong siapa saja? Timur Kapatse ya, karena dia punya rekor membawa Uzbekistan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir dia pasti akan jadi darlingnya supporter untuk bisa menangani timnas kita. Itu tadi yang saya selalu katakan, dia memegang Uzbekistan dengan bank pemain Uzbekistan itu luar biasa. Artinya pengembangan sepak bola di Uzbekistan kan sangat baik sekali untuk bisa bersaing. Under 23-nya pernah jadi runner-up Piala Asia Under 23, mereka lolos ke Olimpiade, Under 20-nya jadi juara Asia. Itu tadi, itu yang mungkin kita tidak miliki. Kita belum apa-apa, selalu mencari diaspora untuk bersaing dengan raksasa-raksasa Asia. Itu aja, jadi Timur Kapasnya juga tidak akan gampang. Kalaupun dia melawat ke Eropa, melihat pemain yang berbakat, dia kan pasti harus bekerja sama dengan pemerintah. PSSI harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menaturalisasi pemain ini. Ini yang nggak gampang, dan dia harus mencari talenta-talenta lokal yang mungkin tidak cepat untuk bisa bersaing dengan raksasa-raksasa Asia. Dan kedepannya kan ada Piala Asia tahun 2027 nanti. Oke, menurut Anda dengan pola permainan yang sebelumnya sempat kita lihat begitu yang gaya berbeda antara di bawah kepelatihan Sintayong dan juga Kluivert, kedepannya pelatih dengan gaya yang seperti apa yang cocok dengan timnas Indonesia? Tadi saya juga sempat membaca terkait dengan potensi-potensi yang nama-nama yang kuat, ada nama Jesus Casas, juga ada Erik ten Hag gitu-begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya. Kita harus mungkin tidak plek-plekan meniru Sintayong ya, tapi yang dilakukan oleh Sintayong adalah dengan tim yang tidak terlalu kuat, dia bermain bertahan untuk kemudian dia melakukan counter attack dengan sangat baik. Tapi itu dia tidak memiliki jangkar seperti Joe Pelupesi. Dia tidak punya pemain cepat di kanan seperti Emiliano Jonathan saat itu. Sekarang dengan kita memiliki pemain-pemain seperti itu dan juga ada tukang pukul seperti Ole Romani, kenapa tidak dicoba untuk menguatkan pertahanan kita? Karena pertahanan kita tuh kuat sekali loh. Ada Jay Izzet, kemudian ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner. Asal kita tidak pasang Michel Gers terus-terusan, karena tipe pemain ini adalah tipe yang selalu maju ke depan, selalu terlambat untuk ke belakang. Kalau kita bisa bermain bertahan kemudian counter attack, itu saya pikir pilihan yang paling tepat untuk diterapkan di tim nasional kita. Terbukti kita menang lawan Arab Saudi melakukan hal itu, kita menang lawan Bahrain dan lawan Cina di tangan Kluivert pun kita melakukan hal yang sama. Jadi pada saat kita mau coba bermain indah dan menang, yang paling bagus adalah kita bisa menahan imbang Libanon yang bertahan. Tapi kita selalu kalah dari tim-tim yang sebenarnya melakukan apa yang dilakukan oleh Sintayong terhadap tim kita. Gitu aja jadinya. Apa kedepannya yang bisa dipelajari oleh PSSI terkait dengan rekrutan dari calon begitu pelatihan kedepannya, Bung Gita? Ya kan kalau sekarang kan sebenarnya bank pemain kita yang itu aja ya. Artinya yang dipanggil selalu 28 pemain yang diasporanya lebih banyak dari pemain lokal kita.
Jadi kenapa tidak memakai pelatih yang sesuai dengan kapasitas pemain kita? Artinya kan federasi menganggap bahwa tim nasional kita tuh kayak klub, kurang orang kita beli, kurang orang kita beli. Kalau klub kan gitu. Ini kita kurang orang kita naturalisasi. Ya kenapa kita tidak mencari pelatih yang sesuai dengan kapasitas yang ada di pemain-pemain kita. Artinya kekuatan kita kan bertahan, kekuatan kita kan di lapangan tengah. Ya udah kuatkan di situ untuk kemudian counter attack. Ya pelatih seperti itu kan ada pada Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM Makassar. Mungkin tidak ada di Timur Kapase ya, karena kalau kita lihat permainan Uzbekistan itu permainan yang menyerang. Saya selalu mengkhawatirkan kalau kita menyerang nggak bisa bikin gol, kita dipukul di belakang dan kita tidak siap. Itu yang terjadi pada saat kita berhadapan dengan Arab Saudi, juga terjadi pada saat kita berhadapan dengan Irak. Walaupun melawan Irak sebenarnya kita bermain bagus. Oke, berarti kalau Anda melihat komposisi yang sekarang tidak perlu lagi begitu ada pemain naturalisasi? Sampai 2027. Jadi mereka pasti tidak akan merilis pemain kita untuk tim nasional karena AFF itu bukan agenda FIFA. Itu aja jadinya. Ya kenapa kita tidak mengutamakan pemain-pemain lokal kita untuk sementara? Kan masih ada uji coba di bulan Maret, ada uji coba di bulan November tahun ini, di bulan Maret tahun depan 2 pertandingan, dan di bulan Juni 2 pertandingan. Jadi ada 6 pertandingan di mana kita bisa mencoba talenta lokal kita untuk setidaknya bermain di AFF. Nanti Piala Asia, diaspora itu bisa dipanggil kembali. Toh yang dipanggil ya itu aja gitu loh. Oke, Bung Gita, menurut Anda seberapa cepat PSSI harus mendapatkan tim kepelatihan yang baru, mengingat juga banyak agenda-agenda ke depannya? Kalau saya lihat PSSI ini kalau mau satut juga ya. Patrick Kluivert kan juga cepat, walaupun salah cepatnya. Tapi saya pikir juga sekarang banyak pelatih yang asal finansial kita mencukupi, ya bisa dipanggil, yaitu Casas, Bernardo Tavares. Bernardo Tavares kan mungkin kapok dengan sepak bola Indonesia karena ada masalah pembayaran pada saat dia memegang PSM Makassar. Tapi kalau tim nasional kan pasti akan beres pembayaran itu. Kenapa nggak dicoba dia? Saya pikir harus minggu depan itu diambil. Minggu depan? Setidaknya paling lambat 2 minggu lagi. Karena FIFA Matchday itu kan di pertengahan November. Kita harus punya pelatih baru dalam waktu jarak 2 minggu dari FIFA Matchday itu untuk mempersiapkan tim. Diharapkan minggu depan ya, Bung? Ya, betul. Oke. Tadi kita sempat membahas juga terkait dengan gaya kepelatihan begitu. Dalam waktu sesempit itu, apabila harapan kita bersama adalah secepat-cepatnya, namun juga harus tetap hati-hati memilih seorang pelatih begitu. Ya, betul. Kriteria apa saja begitu dalam waktu sempit itu yang perlu diperhatikan oleh PSSI? Iya, kriterianya adalah dia harus menguasai kamar ganti, jelas. Kemudian kriteria keduanya adalah dia bukan hanya memperhatikan timnya, tapi juga memperhatikan musuh juga. Karena saya lihat kepelatihannya Kluivert ini sepertinya hanya konsentrasi ke tim kita. Contohnya, uji coba melawan China Taipei, melawan Lebanon. Dia cukup puas, padahal dia tidak melihat bahwa uji coba Arab Saudi, uji coba Irak itu jauh lebih bagus dari kita. Kemudian kan jajarannya selalu bilang bahwa kita sudah bermain bagus, kita menyerang dengan bagus. Walaupun melawan Lebanon kita nggak bikin shot on target, kita nggak bikin gol, tapi dia menganggap bahwa itu sudah puas. Dan itu terbukti, kita gagal pada saat berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih di atas dari Arab Saudi. Federasi juga pada saat FIFA Matchday harus mencoba negara-negara yang sepadan dengan kita. Jangan lagi ada pertandingan melawan China Taipei, melawan Timor Leste, melawan Kamboja, melawan Laos. Karena ya nggak sepadan, nggak ada gunanya juga berhadapan dengan kita, dengan level kita sudah di atas sekarang. Taruhlah kita bisa berhadapan dengan Thailand nanti, bisa berhadapan dengan Vietnam, atau berhadapan setidaknya dengan Malaysia lah, yang lebih bisa membuat kita berlatih untuk bagaimana menghadapi pertandingan sesungguhnya nanti. Jangan saja berhadapan dengan lawan-lawan yang mediocre kalau tujuannya hanya untuk mencari ranking FIFA, karena itu semacam jebakan ya. Kita seolah-olah hebat, padahal kita nggak hebat-hebat amat jadinya. Oke, Bung Gita, yang juga sempat diutarakan oleh Kluivert sebelumnya juga bahwa yang menjadi kendala salah satunya adalah terkait dengan sempitnya masa latihan begitu. Apakah ini juga harus jadi perhatian dari PSSI ke depannya untuk dievaluasi? Ya, enggak juga ya sebenarnya. Kalau FIFA Matchday kan selalu jadwal yang ketat, karena seluruh pelatih-pelatih yang memegang tim nasional kan hanya punya waktu 2-3 hari, bahkan 1-2 hari. Di mana timnya bisa bergabung karena mereka punya kewajiban bersama klub. Itu aja jadinya. Itu sih saya pikir juga alasan yang terlalu dicari-cari.
Oke, mereka beranggapan bahwa Arab Saudi meliburkan kompetisinya 2 minggu sebelumnya. Kita kan juga di week terakhir, week 8 itu Superliga kita nggak dijalankan. Kenapa? Karena semuanya ingin langsung bergabung di Jeddah. Tapi yang hanya bisa bergabung kan hanya pemain-pemain yang datang dari klub yang tidak punya jadwal di Asia. Pemain Persib aja baru bisa bergabung dekat-dekat tanggal pertandingan. Jadi kembali lagi, semua pemain-pemain ini pemain profesional yang sudah harus siap untuk menghadapi FIFA Matchday, dan pelatih tidak boleh punya alasan bahwa waktunya tinggal sedikit. Oke, evaluasi perlu dilakukan, juga perlu kehati-hatian juga nantinya untuk memilih pelatih yang baru begitu ya Bung Gita. Terima kasih Bung Gita atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV terkait dengan PSSI yang memecat Patrick Kluivert akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Dan Wakil Ketua, kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Setelah itu kita ambil harapan saya yang mendampingi tim ini, segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Keputusan saya kira itu keputusan evaluasi itu yang akan saya laporkan menyeluruh. Baik dari sisi persiapan, baik dari sisi pemain, sisi pelatih, dan juga official. Secara keseluruhan akan saya laporkan terperinci, dan setelah itu nanti keputusan saya minta untuk segera ada keputusan di rapat Exco. Saya kira itu. Pak Mardi, apakah soal evaluasi ini termasuk mengevaluasi tim kepelatihan dipimpin Coach Patrick, Pak? Ya tentu. Tadi kan saya sampaikan, laporan saya ini akan dipakai untuk evaluasi secara keseluruhan. Termasuk salah satunya adalah tim kepelatihan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pak, sebagai manajer dan ketua BTN yang selalu menemani timnas, Bapak melihat apa sih Pak kekurangan atau kesalahan timnas sehingga gagal ke Piala Dunia, Pak? Ya, kalau saya ditanya soal itu, ya, saya akan laporkan itu nanti ke rapat Exco. Ya, saya akan laporkan terperinci kekurangannya apa, tentu nanti supaya itu diputuskan dalam rapat. Melihat kondisi psikologis para pemain sendiri gimana Pak melihat? Ya kalau sekarang ya hancur lebur lah, udah hancur lebur. Jadi kita benar-benar mental kami benar-benar down sekarang ini menghadapi situasi, melihat hasil seperti ini. Pak, ada staf pelatih yang ikut pulang ke Indonesia nggak? Staf pelatih? Nggak ada, semuanya kembali ke Belanda. Pak, ada kemungkinan untuk memanggil Coach Patrick dan tim kepelatihan untuk datang ke sini Pak, evaluasi secara langsung begitu Pak? Itu nanti tergantung dari hasil rapat Exco. Ya, rapat Exco nanti akan menentukan apakah perlu memanggil Patrick atau tidak, itu nanti di rapat Exco. Karena begini, yang harus diingat bahwa sebenarnya setiap event, entah itu Piala AFF, entah itu SEA Games, entah itu AFC ya, jadi Piala Asia. Jadi kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, sekali lagi, kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengambil langkah perombakan besar dengan mengakhiri kerjasama dengan seluruh jajaran tim kepelatihan Timnas Indonesia asal Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Keputusan ini diumumkan oleh PSSI secara resmi pada hari ini dan tidak hanya berdampak pada tim senior tetapi juga pada tim nasional kelompok umur U23 dan juga U20. Kita bahas langsung bersama pengamat sepak bola Indonesia Firzi Idris dan juga ada mantan pemain Timnas Zainal Arif. Selamat siang, Bung. Siang. Selamat siang. Saya ke Bung Firzi terlebih dahulu. Ini ada informasi yang langsung geger begitu di siang ini terkait dengan penghentian kerjasama antara PSSI dengan Kluivert. Anda melihat informasi yang ada siang hari ini, sudah memprediksinya sebelumnya atau termasuk yang kaget? Ya sebenarnya outcome-nya tidak kaget ya, karena kita tahu dengan apa yang sudah Patrick Kluivert lalui dengan Timnas Indonesia itu menurut saya situasi yang no win bagi dia.
Tapi yang menjadi perhatian adalah timingnya ya, karena mungkin antisipasinya adalah tidak secepat ini. Dan wording dari PSSI sendiri ini mungkin beda ya, bukan pemecatan tapi akhiri kerjasama. Jadi mutual termination. Jadi di sini perbedaannya adalah PSSI mungkin tidak membayar kompensasi hingga sisa nilai kontrak seperti apa yang harus mereka lakukan kalau mereka memecat Patrick Kluivert. Tapi kalau mutual termination, Coach Patrick bisa pergi dengan fee kompensasi kecil atau bahkan minimal dan tidak sama sekali. Jadi ini yang membedakan, dan dalam hal ini adalah artinya Patrick juga mengetahui bahwa dia nggak akan survive dengan kondisi dan seperti ini, karena kita tahu dari sosial media pun dan dari reaksi supporter di stadion tim Abdullah Sport City bagaimana para supporter Indonesia menanggapi kekalahan lawan. Bung Firzi, artinya ini kalau bukan pemecatan ada dari pihak Kluivert yang juga menyetujui soal penghentian kerjasama, dan juga ada dari pihak PSSI. Keuntungan untuk Indonesia dan juga untuk Kluivert seperti apa dalam hal ini? Halo Mas, gimana? Bung Firzi, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kita kan sempat membahas tuh beberapa waktu lalu bahwa apabila memang pemecatan, Anda juga sempat menyebutkan bahwa PSSI harus membayar sekian rupiah begitu pada Kluivert. Ini tidak terjadi ya? Ya, kalau mutual termination artinya tidak ya. Coach Patrick juga menyadari bahwa dia nggak bisa lanjut lagi di timnas Indonesia dengan kondisi yang seperti ini, sehingga dia memilih untuk mundur, dan artinya dia merelakan sebagian besar atau mungkin semua dari paket sisa kontraknya yang berlanjut hingga 2027 dengan opsi tambahan ya, seharusnya 2 tahun tambahan. Jadi seperti itu Mas. Kalau kita mau mengira-ngira sedikit ya, Bung Firzi, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk tim dari Kluivert untuk mengambil langkah ini, dan juga untuk PSSI yang tentunya ini lebih menguntungkan bagi PSSI? Iya betul, karena kalau pemecatan itu artinya akan sama seperti ketika sama Coachin ya. Sama Coachin itu kan sisa kontrak Coachin dibayar sesuai durasi hingga akhir kontrak awalnya selesai. Tapi kalau dia mendapat pekerjaan baru, itu dia akan forfeit sisa gajinya. Dan ini tentu saja kalau ke depannya ini pasti juga sudah dinegosiasikan dengan PSSI, antara PSSI dan Patrick Kluivert. Karena pasti saya yakin skenario tidak lolos ke Piala Dunia itu pasti akan dibicarakan, sudah dibicarakan ketika Patrick Kluivert menerima pekerjaan ini. Dan dia pasti sudah tahu konsekuensinya apabila gagal dan apabila tidak bisa memenuhi tuntutan publik. Karena hal pertama yang ketika dia datang dia tekankan adalah bagaimana dia berambisi untuk memenangkan dukungan dan hati masyarakat yang nyatanya gagal terwujud. Ekspektasi masyarakat yang gagal terwujud begitu. Bung Zainal, apakah momentum apa saja bagi masyarakat yang merasa bahwa ekspektasinya tidak terwujud dari Kluivert ini semasa mengarsiteki dari timnas? Bung Zainal, oke, terputus audio dengan mantan pemain timnas Zainal Arif. Kita nanti akan kembali hubungi begitu. Saya lanjutkan dengan Bung Firzi. Bung Firzi, pertanyaan yang sama begitu. Momentum apa saja sih yang orang begitu, termasuk supporter timnas Indonesia, orang-orang begitulah, yang merasa oh memang ini sepatutnya dilakukan oleh PSSI dan juga Kluivert pemutusan kerjasama ini? Ya, kalau dari sisi federasi jelas ya, kita punya target kepada Coach Patrick untuk menghadirkan sepak bola menyerang, sepak bola yang lebih ofensif ketimbang bersama Coachin. Bagaimana kita ingin bermain lepas, tidak bermain bertahan dan pragmatis seperti era pelatih terdahulu dengan sistem 3 back. Coach Patrick mencoba melakukannya dengan mencoba bermain 4-2-3-1, 4-3-3 dan variasinya. Tapi tim, walaupun menurut dia tim ini punya kombinasi-kombinasi lebih bagus di formasi baru, tapi ternyata tim tidak bisa mewujudkannya dalam situation yang dibutuhkan. Jadi disitulah ada gap antara apa yang diminta PSSI dan apa yang bisa disajikan Patrick Kluivert. Dan reaksi fans, terutama reaksi fans di stadion biasanya menunjukkan mood dari keseluruhan fans ya, dan para fans supporter Garuda yang datang ke King Abdullah Sport City di Jeddah kemarin, mereka sangat tidak puas dengan sepak bola yang ditunjukkan Coach Patrick. Bukan hanya soal hasil,
tapi bagaimana tim ini bermain di bawah skema dan formasinya yang kita harus jujur jauh dari ideal ya, jauh dari target yang diinginkan. Oke, Bung Firzi, kalau kita melihat bahwa yang diputus kerjasamanya bukan hanya Kluivert, tapi juga satu rombongan begitu, tim kepelatihannya. Sebetulnya apa konsekuensi yang ditanggung oleh PSSI? Karena memang masih banyak laga-laga lainnya. Ini satu rombongan masih ada tim U23, masih ada tim U20. Ya, yang menarik memang tim kepelatihan turun sampai senior U23 dan U20 ya, sampai Van Kempen di U20. Tapi kalau dari wordingnya PSSI kayaknya Direktur Teknik akan tetap dipertahankan, begitu juga dengan Om Simon Tahamata sebagai kepala pencari bakat. Karena di sini mereka tidak menjadi bagian dari tim kepelatihan Indonesia, mereka berada di atas itu. Jadi memang konsekuensinya adalah kita lihat bagaimana Gerald Van den Berg itu juga gagal di kualifikasi Piala Asia U23 ya untuk tahun depan. Memang sangat disayangkan terkait kasus Van den Berg ya, karena dia sebenarnya sudah pindah ke Jakarta. Dia ingin memulai babak baru dalam hidupnya dengan menjadi pelatih timnas U23, tapi akhirnya keputusan diambil seperti ini. Dan untuk SEA Games kita memang mempertahankan Coach Indra Safri ya, yang kemarin memenangkan medali emas di Kamboja, sehingga menurut saya kontinuitas untuk di U23 setidaknya masih terjaga untuk kedepannya. Dan ini yang akan menarik, seberapa cepat PSSI akan mencari pengganti, siapa nama yang akan ditunjuk, dan apa yang akan dijanjikan kepada para berikutnya. Oke, siapa saja yang akan ditunjuk, begitu nama-nama yang paling berpotensi untuk menggantikan dari Kluivert. Namun kita akan bahas nanti. Saya kembali menyapa Bung Zainal. Bung Zainal, sudah bisa mendengar suara saya? Siap. Oke. Bung Zainal, dari gaya kepelatihan dari Patrick Kluivert, menurut Anda dari laga ke laga sampai terakhir yang kemarin, apa yang patut dievaluasi? Ya, mungkin karena faktor coba-coba ya, menurut saya. Karena faktor coba-coba, karena memang platform yang selama ini timnas pakai sejauh ini cukup baik, cukup ampuh. Hanya beberapa pemain yang mungkin mesti agak sedikit ada tambal sulamnya. Kalaupun misalkan harus ada pergantian, itu tidak secara radikal. Ini pandangan saya. Yang kedua, terkait masalah formasi yang selama ini kita memakai tiga back sejajar ya. Sejauh ini juga cukup baik. Pertahanan kita ada J sang kapten sebagai sweeper, cukup baik juga. Nah, sejauh ini itu yang mungkin menjadi sorotan kami ya selama ini kalau menonton tim nasional. Dengan pakai 4 back sejajar, saya pikir agak terlalu high risk menghadapi tim-tim yang selama ini mempunyai postur yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita bermain agak sedikit terbuka, itu ada sedikit bermasalah juga buat ini pertahanan kita. Mungkin itu ya sepintas. Oke, menurut Anda momen apa atau kesalahan apa yang paling fatal yang dilakukan oleh Kluivert sehingga memang PSSI melakukan pemutusan kerjasama dengan Kluivert? Ya, kalau berbicara masalah pemutusan hubungan kerja, saya pikir di dunia profesional seperti sekarang ini, ya ini sudah lumrah ya, sudah biasa. Baik di kompetisi domestik pun, bahkan di tim nasional, pemutusan hal seperti itu ketika tim sudah tidak terlihat prestasinya, saya pikir itu adalah keputusan yang kita disepakati bersama. Yang kedua, permasalahannya, ya memang itu, sejauh ini memang secara taktikalnya itu agak sedikit sulit juga. Mungkin sulit dibaca sama para pemain, dan bahkan para pemain juga kurang paham apa yang mesti menjadi job desk dari setiap pemain itu di posisinya masing-masing. Oke, yang sempat juga dibahas begitu terkait dengan gaya komunikasi kepelatihan begitu. Apakah juga Anda memperhatikan ini, Bung Zainal, ketika Sintayong jadi pelatih ada yang menyebutkan bahwa gaya komunikasinya memang agak kurang begitu. Ketika Kluivert pun memimpin begitu, ada yang bilang bahwa ini lebih baik secara komunikasi. Seberapa penting gaya komunikasi ini dilakukan antara pelatih dengan pemainnya? Ya, kalau memang permasalahannya dalam hal komunikasi, saya pikir itu bukan menjadi permasalahan besar ya, karena sebelum
Kluivert memegang tim nasional ini, ada Sintayong, dan juga ada penerjemahannya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana prestasi timnas ketika sebelumnya dipegang oleh Patrick Kluivert. Itu sih bukan masalah yang paling utama ya. Oke. Kalau saya pikir itu no big deal lah ya. Oke. Berarti itu penting tapi masih ada solusinya begitu ya, bukan menjadi poin utama yang dipertimbangkan untuk mengakhiri kerjasama ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan selama ini problemnya masalah komunikasi, kurang apa komunikasi sama dengan pelatihan sekarang gitu. Oke. Kan? Oke, berarti bukan di situ. Kemudian saya ke Bung Firzi. Bung Firzi, ada beberapa nama yang berpotensi kemungkinan akan menggantikan dari Patrick Kluivert begitu. Prediksi Anda yang paling kuat siapa saja? Ya, ini sebenarnya masih terlalu dini ya untuk tentu kita pasti ingin tahu lah siapa penggantinya. Tapi dengan pengumuman baru dilakukan, kita juga harus mengerti ya bagaimana tim PSSI sekarang, seperti yang tadi saya sampaikan juga, sekarang itu punya waktu lebih untuk bisa mencari pelatih yang tepat. Karena ketika itu window untuk mencari pengganti Sintayong itu tipis sekali. Setelah Piala AFF dan sebelum ronde laga FIFA Matchday Maret 2025. Ketika itu hanya Pak Erick Thohir juga sudah menjelaskan di press conference-nya bahwa dia hanya punya waktu tidak banyak untuk menginterview beberapa nama di London. Dan beberapa nama yang di London harus datang di tengah liburannya mereka ya, seperti kabarnya Coach Patrick ini datang di malam Natal atau sekitar Natal lah, sehingga dia mengapresiasi usaha Coach Patrick untuk berdiskusi dengan dia dan akhirnya menerima sebagai pelatih timnas Indonesia. Di sini PSSI harus memberi mereka sendiri waktu. They have to help themselves. Mereka harus memilih pelatih yang cocok dengan karakter timnas Indonesia, karena kalau di sini kita lihat, mungkin Coach Patrick ada sisi pelatih bagusnya dengan Pastur, dengan bantuan Denny Lanzar. Tapi mungkin bukan untuk timnas Indonesia, karena kalau timnas Indonesia kekuatannya dibangun di sisi bertahan. Rido, Jai, Ices, Bubner itu jadi poros kekuatan kita di round 3 qualification. Kalau mereka tiba-tiba disuruh main lebih menyerang, lebih ofensif, itu sesuai keinginan Patrick Kluivert ya. Dan itu Patrick Kluivert udah bilang itu yang ingin saya bawa. Sehingga ada disconnect antara ramuan yang tersedia dan apa yang ingin dirakit oleh sang pelatih. Sehingga untuk pelatih berikutnya PSSI harus kasih mereka waktu. FMD depan, FIFA Matchday November, mungkin pakai pelatih interim, dan kita memulai siklus baru pelatih baru ini setelah Januari, seperti yang dilakukan oleh Coach Patrick, tapi dengan tekanan yang jauh lebih sedikit. Karena kita persiapan menghadapi Piala AFF. Kalau Piala AFF seharusnya dengan tim yang kita punya sekarang, itu kalau pemain diaspora bisa main, at least bisa masuk final lah. Tapi target utamanya adalah Piala Asia 2027. Cari pelatih yang cocok dengan tim, kasih dia waktu untuk mengembangkan permainan tim ini hingga Piala Asia 2027. Menurut saya itu sih harus dilihat jangka panjang dan jangan terburu-buru seperti ketika mengganti Coach Shin dan menunjuk Coach Patrick. Kita tahu mungkin Coach Shin ada ketika itu perlu diganti karena whatever reason lah, vertikal, horizontal, apapun alasannya. Tapi penggantinya itu yang jadi masalah sebenarnya. Oke, Anda menyebutkan bahwa harus memilih pelatih yang cocok dengan karakter dan juga gaya permainan dari timnas Indonesia. Karakter seperti apa yang perlu dimiliki oleh pelatih yang baru nanti, Bung Firzi? Ya, kalau kita lihat apa yang works ya, saya sih melihat apa yang works di round 3. Kalau memang tim kita dibangun dengan formasi fondasi 3 back, tidak ada masalah gitu, karena toh di beberapa tim elit di luar sana juga udah main 3 back, 5 back, tapi kan bagaimana mereka bisa memainkan skema yang tepat ya, bukan hanya masalah formasi, tapi bagaimana mereka bermain dalam formasi itu, off the ball, on the ball, possession, out of possession, dalam transisi atau dalam transisi negatif, transisi positif, itu yang lebih penting. Tapi kalau kita lihat sebenarnya template-nya yang udah kita lihat di round 3 itu terbukti efektif melawan tim-tim yang lebih kuat dari kita. Jadi memaksakan tim ini untuk bermain menyerang, memang itu target awalnya, tapi pada prakteknya sulit terwujud hingga akhirnya Coach Patrick harus kehilangan pekerjaannya. Seperti itu sih, Mas. Oke, Bung Zainal, bagaimana menurut Anda? Pertanyaan yang sama, karakter pelatih yang seperti apa yang cocok bagi pemain timnas apabila kita melihat komposisi pemain yang saat ini di timnas Indonesia?
Ya, pada prinsipnya sih siapapun pelatihnya, dia harus bisa mengenal kultur sepak bola kita, dan yang kedua, yang paling penting, dia bisa menjembatani antara para pemain yang selama ini jarang sekali bergabung, lalu para pemain yang, para pelatih dan coaching staffnya yang bisa menjaga harmonisasi di ruang ganti. Itu yang paling utama. Yang bisa menjaga harmonisasi di luar begitu ya para konteks pemain. teknis ya. Kalau saya sih melihatnya dari POP ketika para pemain ini bisa lebih tenang, lebih nyaman ketika berada di ruang ganti. Kalau di situnya sudah terjalin, saya pikir masuk ke lapangan mereka akan lebih leluasa. Apapun taktikalnya, mereka akan dengan mudah bisa mengalahkan lawan-lawannya. Itu mungkin ya. Oke, apakah menurut Anda PSSI ataupun nanti di masa kepelatihan yang baru perlu lagi meng-hire pemain naturalisasi? Ya, itu tergantung kebutuhan ya. Kalau saya pikir menyerahkan hal tersebut kepada para pelatih baru dan seperti apa. Kalau Anda melihat ramuan komposisi yang ada sekarang seperti apa? Ya, kalau ramuan yang sekarang, saya kira pelatih baru juga nanti akan melihat dan akan akan mengamati seperti apa pelatih sebelumnya ketika menangani tim nasional itu sendiri. Jadi apapun game plan-nya, apapun modelnya, apapun formasinya, saya kira ketika pelatih sudah mengetahui kultur sepak bola kita, dia akan menyesuaikan itu. Oke. Kalau menurut Anda, Bung Firzi, seperti apa? Apakah tadi kan saya juga sempat berbicara dengan Bu Gita begitu terkait dengan apakah perlu nantinya ke depannya pelatih yang baru ini meng-hire pemain naturalisasi? Kalau melihat komposisi yang saat ini ada di timnas Indonesia, sepertinya sudah cukup begitu. Ya, ini kan kita lihat tim kepelatihan yang pergi ya, tapi kan kalau dari wordingnya PSSI, karena belum ada penjelasan lanjutan nih dari PSSI, tidak ada press conference seperti ketika Coach Patrick diumumkan atau seperti ketika para direktur teknik, penasehat teknik kemarin datang gitu. Jadi kita tidak bisa bertanya langsung, tapi sejauh ini kalau dari wordingnya memang hanya tim kepelatihan timnas, sehingga direktur teknik tim nasional Alexander Zwiers tetap pada posisinya, dan juga Om Simon Tahamata ya, yang telah berkeliling untuk mencari bakat-bakat terbaik di Indonesia. Saya yakin Om Simon dalam perjalanannya keliling Indonesia sejauh ini bisa mengidentifikasi talent-talent yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Tinggal bagaimana Zwiers sebagai direktur teknik dia menentukan seperti apa gaya bermain timnas Indonesia inginkan. Karena kemarin Coach Nova mengatakan bahwa timnas U17 kayaknya akan tetap memakai formasi 3 back di Piala Dunia U17 nanti. Timnya dilatih untuk bermain 3 back. Idealnya timnas U17, U20, U23 dan senior itu memakai formasi sama, sehingga ada kontinuitas, ada kelanjutan, naik turun promosi degradasi pemain di antara 4 kategori age group itu akan berjalan lancar. Jadi itu nanti akan kita lihat seperti apa pendekatan yang dipakai oleh PSSI berikutnya, tergantung dari bagaimana pelatih baru melihat skema terbaik apa yang akan digunakan timnas Indonesia. Oke, Bung Firzi, Anda tadi sempat membahas terkait dengan bahwa PSSI itu ke depannya jika ada pelatih yang baru, tolong berikan waktu yang lebih begitu. Tapi kalau kita balikan di masa kekosongan saat ini, seberapa banyak waktu yang dimiliki PSSI untuk bisa kemudian mendapatkan pelatih yang baru? Seberapa cepat begitu yang bisa dilakukan oleh PSSI? Ya, menarik karena timingnya ini juga harus tepat ya. Makanya itu saya bilang tadi PSSI harus memberi mereka sendiri waktu untuk mencari kandidat-kandidat terbaik dan bukan hanya mencari kandidat yang bisa datang di waktu-waktu yang telah ditentukan. Seperti ketika di akhir tahun 2024 kemarin mencari pengganti Coach Shin. Kalau di situ emang timingnya sangat mepet sekali karena kita harus punya pelatih baru beberapa bulan sebelum ronde FMD FIFA Matchday Maret. Karena kalau terlalu mepet tidak ada persiapan yang bagus. Itu pun kita pertandingan pertama kalah 1-5. Sehingga kali ini ada ruang, tidak ada tekanan yang berarti menjelang nanti Piala AFF 2026 dan juga Piala Asia 2027 yang akan diadakan kalau tidak salah pada awal tahun ya 2027. Sehingga PSSI memberi mereka waktu at least 2 bulan ini deh untuk mencari pelatih yang dianggap bisa cocok ya. Zwiers di sini
Dia sudah beberapa lama ada di sini, dia pasti bisa menentukan pelatih mana yang cocok dengan blueprint sepak bola Indonesia ke depannya. Villanesia berikutnya seperti apa, karena Villanesia yang sekarang kayaknya udah lama nggak diupdate dan mungkin tidak mengikuti perkembangan sepak bola modern seperti seharusnya ya. Dan di sini kita akan lihat seperti apa yang diinginkan. Apakah benar-benar kita balik seperti kemarin, mainkan sepak bola menyerang 4-3-3, 4-2-3-1, atau kita bermain pragmatis dengan 3-5-2 melihat kekuatan yang ada sekarang dan pemain-pemain yang cocok yang bermain di Liga Indonesia dan pemain diaspora yang kita punya. Jadi it all depends. Oke. Ke Bung Zainal. Bung Zainal, kita tahu bahwa timnas ini memiliki potensi yang begitu besar dengan permainannya yang juga mumpuni begitu. Menurut Anda potensi-potensi apa saja yang perlu dioptimalkan dari para pemain timnas di semua lini? Ya, kalau melihat secara potensi para pemain, per individunya potensinya sudah ada, potensinya sudah terlihat. Saya kira sudah tidak bisa berbicara lagi masalah kemampuan individu ya. Tetapi kita lebih mengedepankan bagaimana teamwork yang baik bagi kemajuan tim nasional itu sendiri. Jadi para pemain ini sebisa mungkin bisa menyatu, karena kembali lagi masa persiapan yang sangat mepet, itu yang membuat akhirnya kadang-kadang itu menjadi reason yang kuat ya bagi si pelatih. Tetapi bagi sebagian tim-tim yang berada di luar, berbicara masalah persiapan, kalaupun misalkan persiapannya sebentar, karena pemain sudah merasa sangat profesional ketika membela tim nasional, semuanya itu sudah bisa diatasi. Nah, kembali lagi sama kita. Pemain-pemain potensi yang ada di luar, baik bermain yang di diaspora atau bermain di Liga 1, ini sesuatu hal yang menarik nanti buat para pelatih. Untuk apa? Untuk bisa menyatukan chemistry yang ada ya. Bahwa kita berbicara tim nasional, itu lebih ke mengedepankan kebersamaan, kekuatan, dan ya itu kekompakan. Jadi kalau udah berbicara masalah individu, saya pikir prestasi tim nasional kita akan semakin sulit untuk berbicara di level selanjutnya. Oke, sebetulnya kalau kita tarik lagi, garisnya lebih besar lagi, begitu sebetulnya banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh PSSI terkait yang paling ke depan bagaimana bisa meng-hire dari pelatih baru tanpa harus terburu-buru, tapi juga berkualitas, dan juga bagaimana ke depannya membangun tadi seperti yang disebutkan chemistry antara pelatih dan juga dengan para pemain di kemudian harinya agar permainan lebih maksimal lagi. Terima kasih mantan pemain timnas Zainal Arif dan juga ada Firzi Idris, pengamat sepak bola Indonesia, atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Halo, sama sehat selalu. Yuk, mari Kang Abo. Dan saudara, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda.
saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV. The whole country, the players. Well, first of all, very disappointed, of course. I think if you look at the game, we were far the better team to play. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengumumkan pemberhentian Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional sepak bola. Hal itu diumumkan Erick melalui akun Instagram resminya dan menyebut terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk merah putih. Dalam akun Instagram resminya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengunggah foto pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan mengatakan terima kasih kepada Kluivert dan tim kepelatihan atas kontribusi selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan timnas Indonesia. Erick juga mengatakan dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Kluivert serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas dan berjuang bersama untuk merah putih. Selain itu, Saudara, Erick juga berterima kasih untuk seluruh supporter, pemain beserta keluarga dan juga ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk timnas yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Erick akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 10 besar FIFA dan Piala Asia 2027 serta Piala Dunia 2030. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya di kantor PSSI di kawasan GBK. Bene, bagaimana saat ini? Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa PSSI akan menggelar jumpa pers terkait dengan pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert, Bene? Ya, Yan, memang kalau hingga sampai saat ini sejak tadi kami menunggu begitu ya terkait dengan kapan akan dilaksanakan konferensi pers pemutusan kerjasama antara PSSI dengan tim kepelatihan yang berisi di dalamnya ada Patrick Kluivert dan juga tidak hanya Patrick Kluivert tapi juga pelatih-pelatih di timnas U23 dan juga U20 yang artinya memang ini keputusan dari PSSI untuk memutus kerjasama secara menyeluruh begitu ya. Namun hingga sampai detik ini kami belum menerima informasi. Kami tadi juga sempat mencoba ke dalam begitu ya, bertanya kepada pihak PSSI. Namun pihak PSSI juga belum ada informasi begitu, baik dari Exco maupun dari Ketua Umum PSSI kapan nantinya akan dilaksanakan konferensi pers terkait dengan pemutusan kerjasama antar kedua belah pihak. Nah, memang kalau kita lihat, Yan Rahman, PSSI sendiri baru mengumumkan secara tulisan begitu ya, melalui laman situs resminya per jam 11.45 tadi siang. Memang di laman resminya menyatakan bahwa PSSI ini secara resmi mengakhiri kerjasama antara tim kepelatihan begitu ya, yang diisi oleh beberapa nama di bawah naungan Patrick Kluivert di timnas senior dan juga beberapa nama di timnas U23 dan juga U20. Nah, memang untuk alasannya sendiri, Yan Rahman, kalau secara eksplisit tidak dijelaskan secara gamblang begitu, tapi kalau dari informasi yang kami terima dari sumber lisan tersebut, dari rilis tersebut, kami hanya bisa mendapatkan informasi kalau pemutusan kerjasama ini atas dasar persetujuan kedua belah pihak, maksud kami, dengan mempertimbangkan dinamika internal yang terjadi di PSSI dan juga tim kepelatihan, juga dengan mempertimbangkan arah strategis pembinaan timnas atau tim nasional ke depannya. Ini artinya memang setelah hampir 12 bulan atau 1 tahun Patrick Kluivert CS ini melatih tim nasional senior begitu,
kedepannya ini akan diputus kerjasamanya, artinya di bawah naungan Patrick Kluivert, di bawah bendera nuansa Belanda begitu ya, kepelatihan tim nasional senior ini akan diputus kerjasamanya. Sehingga yang masih dinantikan juga adalah terkait dengan kekosongan kepelatihan ke depannya. Siapakah yang akan mengisi ini dan juga bagaimana planning atau rencana ke depan dari PSSI. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda terkait dengan rencana atau jadwal jumpa pers yang akan dilakukan PSSI pada hari ini terkait dengan pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert dan juga tim. Saya akan membahas terkait dengan pemutusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert bersama Wesley Hutagalung, analis sepak bola Indonesia, dan juga ada Ferry Sandria, mantan penyerang timnas Indonesia. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Bung Wesley, saya ke Anda. Ini Anda melihat pemutusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert menjadi momentum untuk PSSI untuk melakukan evaluasi. Evaluasi apa saja yang harus dilakukan? Ya Mas, ini kita bicaranya agak jauh ya, karena selain evaluasi kepelatihan, ini pasti menyangkut juga evaluasi desakan untuk perubahan di kepengurusan PSSI. Jadi ini pasti ada berimbasnya, keputusan diambil untuk juga meredam isu-isu perubahan di federasi. Jadi isu kepelatihan ini sebenarnya mungkin momentum yang pas karena tidak ada kompetisi yang paling dekat sampai Juli Agustus nanti Piala AFF. Dan awal tahun 2027 Piala Asia. Mungkin ini dianggap momentum yang pas juga untuk berbenah. Dari saya lihatnya itu sih. Kalau misalkan dari laga terdekat saja Anda sebutkan tadi Juli, begitu artinya PSSI masih punya waktu yang panjang untuk mendapatkan tim pelatihan yang baru begitu? Ya, pasti kan. Ada waktu nanti untuk uji cobanya di November, ada FIFA Matchday uji coba. Semoga kita sudah punya pelatih yang pas di situ, yang paling tidak punya program jangka panjang. Kita harus berpikirnya kontrak itu jangan sampai tahun 2 tahun 3 tahun, mungkin 3 tahun 4 tahun untuk membangun proses perubahan lagi. Karena ya maaf kita sudah dibangunkan fondasinya oleh Luis Mia, oleh Sintayong, kemudian fondasi itu berubah lagi di era Patrick Kluivert. Nah kita coba lagi mengenal diri sendiri, seperti apa sih sepak bola Indonesia yang cocok buat kita, dan berkelanjutannya seperti apa, dan transformasi ilmu yang jangan lupa. Jadi siapapun pelatih kepala nanti harus mentransfer ilmunya ke pelatih-pelatih Indonesia, itu harus ada dalam kontrak PSSI. Ya, arah strategis jangka panjang apa yang perlu dilakukan agar pondasinya semakin kuat, Bung Wesley? Bagi saya pertama adalah football development. Penguatan fondasi itu menyangkut kepada pelatih berkualitas, wasit yang berkualitas, kompetisi berjenjang yang bisa dikatakan aman dari jadwal yang rutin, yang bagus, yang adil. Kemudian infrastruktur, jangan lupa peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai desa-desa, lalu sampai kepada perusahaan-perusahaan swasta harus ikut digandeng dengan blueprint yang jelas, yang menguntungkan semua pihak. Jadi football development itu yang tidak boleh ditinggalkan. Mengundang banyak pemain diaspora, naturalisasi boleh, tapi itu jangka pendek. Sejak 2010 kita mainkan naturalisasi, kita katakan 2010 ya Mas, berapa gelar juara kita pakai, yang kita dapat dengan pemakaian naturalisasi. Fondasinya, kalau tidak anak-anak kita yang kecil itu punya mimpi menjadi pemain nasional itu, kalau mau diadu sama saudaranya dari Eropa, fondasinya nggak kalah. Nggak timpang begini, anak kita main di lapangan berbatu, yang di Eropa lapangan rumput bagus, gizi bagus, nutrisi bagus, yang ini siapa yang perhatiin? Itulah football development yang harusnya berkelanjutan, menyangkut juga pelatih kepala PSSI, karena programnya harus berkesinambungan, Mas, nggak boleh hanya megang tim nasional. Bung Ferry, Anda sepakat dengan hal ini? Apakah memang tadi disebutkan oleh Bung Wesley bahwa pemain diaspora ya boleh-boleh saja, tapi juga yang harus dioptimalkan adalah mungkin pembibitan begitu ya di daerah-daerah, bagaimana pemain-pemain lokal kita lebih mumpuni ke depannya? Ya, saya rasa saya juga sependapat dengan Bang Bibi ya. Yang saya dengar selama ini memang banyak keluh kesah di pembinaan, khususnya di
usia dini di SSB maupun di akademik ya. Semenjak adanya pemain-pemain Dispora ini, kayaknya kita tidak punya kesempatan untuk bermain di timnas, baik itu di senior, junior maupun yang usia muda. Memang selama ini banyak guncang-guncang, omong-omongan. Ada juga seorang menanyakan ke saya, ini Pak Peri bagaimana ini Indonesia nih? Kok pemain Dispora semua, pemain asing semua, kesempatan untuk pemain lokal kita bagaimana? Saya juga bingung untuk menjawabnya, karena itu kan sudah program dari PSSI, program Diaspora. Ya saya rasa saya menyikapinya, ya kita harus bersaing dengan punya kualitas gitu loh. Jadi memang selama ini kesempatan untuk pemain lokal untuk masuk timnas ini memang agak kecil kesempatannya, karena di situ dinaungin oleh pemain Diaspora dan kualitasnya juga agak lumayan lebih bagus memang Diaspora gitu. Dan di sini juga kita harus meningkatkan salah satu kompetisi kita di Liga 1 juga kualitasnya lebih harus ditingkatkan lagi. Oke, menurut Anda untuk membentuk fondasi yang kuat ini, terutama untuk mengoptimalkan pemain-pemain lokal, harus dimulai dari mana dulu sih, Bung Ferry? Ya, ini kita harus kuatkan fondasinya, development-nya ya, gitu kita harus kuatkan itunya dulu, dari dasarnya dulu. Kalau kita memang tidak punya dasar, ya kita tidak bisa, karena dasar itu adalah salah satu tonggak kekuatan untuk maju ke depannya lagi. Bung Wesley, ini sebetulnya seberapa mendesak bagi PSSI kemudian, karena ini kan memang yang kerjasama yang diputus ini adalah satu tim begitu, termasuk tadi disebutkan oleh tim kepelatihan tim U23 dan juga 20. Untuk mendapatkan pelatih yang baru ini, karena memang ini satu tim, ada target nggak sih, perlu apakah dalam waktu 2 minggu, 1 bulan begitu? Itu ada skala prioritas, Mas. Jadi apa ya, pertandingan paling berapa? U23 sudah diberikan kepada Coach Indra Safri. Itu aja sudah pertanyaan dan pertanda sebenarnya. Buat apa ada Gerald Van Ember kita resmikan sebagai pelatih U23? Tapi untuk pelatih U23 yang di SEA Games kita percayakan kepada Coach Indra Safri. Itu sebuah pertanyaan dan pertanda sebenarnya. Lalu ke depan yang ada ini kejuaraan selain U17 Piala Dunia ada Coach Nova, tapi ke depan itu pasti targetnya Piala AFF. Jadi bagi saya, kalau saya orang federasi, untuk meredam gelombang kekecewaan ini, target utama adalah juara AFF yang kita belum pernah juara. Jadi target utama ada pasti pelatih senior dulu. Kalau yang ke bawahnya itu akan mengikuti, karena tidak mudah mencari segerbong pelatih, itu nggak mudah. Untuk yang satu visi, satu apa ya, cara bersikap, cara pandang, karena itu berkelanjutan. Pelatih U17 menyiapkan pemain untuk misalkan U20, U23 senior, itu nggak boleh apa ya, nggak boleh berbeda cara melatih dan filosofi bermain. Harus satu kesambungan itu dari U16 sampai senior, filosofinya harus sama, dan itu tugas direktur teknik dan kepala-kepala pelatih di tingkatan usia. Oke, kalau memilih pelatih yang baru, artinya ini sebetulnya cocok-cocokan begitu dengan pemainnya nanti begitu. Tapi ada secara umum begitu, apa yang perlu dimiliki oleh pelatih yang baru nanti? Apakah gaya komunikasi yang bagus pula? Apakah juga nantinya ia harus memiliki waktu yang lebih banyak nantinya untuk pelatihan di kemudian hari? Saya senang tuh waktu yang banyak untuk kepelatihan itu, saya senang kata-kata itu. Bagaimana mungkin kita mengenal sepak bola yang kita latih, tim kita latih, kalau kita tidak ada bersama-sama dengan tim. Tapi mana yang penting, saya pikir mungkin Bang Ferry sepakat, seorang pelatih itu tidak hanya pengetahuan sepak bola, dia harus punya kemampuan, dan di kursus pelatih itu diajarkan psikologi, diajarkan soal gizi, diajarkan soal komunikasi, diajarkan hal-hal lain. Itu yang membedakan dia dengan pelatih lain. Lalu pembeda utamanya menurut saya, semua ilmu itu dipelajari bersama-sama oleh semua pelatih. Pembedanya adalah insting dan keputusan. Keputusan itu menentukan hasilnya. Pemain yang dia panggil siapa, strategi bermain sebagai siapa, starting lineup siapa, keputusan mengganti pemain itu kapan, gaya bermain siapa, dan hasilnya atas semua keputusan itu pelatih yang bertanggung jawab. Itu sudah wajib seorang pelatih melakukan.
Saya sempat berdialog dengan beberapa analis sepak bola juga sebelumnya, memiliki nama-nama yang memang cukup kuat, begitu siapa saja yang nantinya akan menggantikan Patrick Kluivert, begitu nama-nama yang muncul. Prediksi Anda, Bung Wesley, siapa saja nama yang kemungkinan berpotensi akan menggantikan Patrick Kluivert? Namun tahan dulu jawaban Anda, sesaat lagi kita akan kembali di Breaking News Kompas TV. Untuk merah putih. Dalam akun Instagram resminya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengunggah foto pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan menyatakan terima kasih kepada Kluivert dan tim kepelatihan atas kontribusi selama 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Erick juga mengatakan dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Kluivert serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas dan berjuang bersama untuk merah putih. Erick juga berterima kasih untuk seluruh supporter, pemain, beserta keluarga dan ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk timnas yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Erick akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto soal kegagalan timnas menembus Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo meminta timnas kembali bola putra. Hal itu diumumkan Erick via akun Instagram resminya dan menyebut terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk merah putih. Dalam akun Instagram resminya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengunggah foto pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan menyatakan terima kasih kepada Kluivert dan tim kepelatihan atas kontribusi selama 12 bulan untuk PSSI dan timnas Indonesia. Erick juga mengatakan dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Kluivert serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas dan berjuang bersama untuk merah putih. Erick juga berterima kasih untuk seluruh supporter, pemain, beserta keluarga dan ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk timnas yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Erick akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Anda masih bersama kami, Saudara, di Breaking News Kompas TV. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengumumkan pemberhentian kerjasama Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional sepak bola putra. Hal ini diumumkan oleh Erick via akun Instagram resminya dan menyebut terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk merah putih. Dalam akun Instagram resminya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengunggah foto pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan mengatakan terima kasih kepada Kluivert dan juga tim kepelatihan atas kontribusi selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Erick juga mengatakan dengan penuh rasa hormat PSSI dan Kluivert serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas dan berjuang bersama untuk merah putih. Erick juga berterima kasih untuk seluruh supporter, pemain, beserta keluarga dan juga ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk timnas yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia.
Erik akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Sejumlah nama calon pelatih pengganti Patrick Kluivert bermunculan setelah kegagalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Nama Sinteyong masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas. Pelatih asal Korea Selatan ini pernah menangani skuad Garuda dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga nama lainnya adalah Jesus Casas. Ia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Kemudian yang juga digadang-gadang begitu memiliki potensi besar untuk menggantikan Patrick Kluivert adalah nama Timur Kapadzde. Ia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya dari 4 pertandingan itu Uzbekistan 2 kali menang dan 2 kali imbang sekaligus lolos Piala Dunia 2026. Pada 6 Oktober 2025, ia turun pangkat menjadi asisten pelatih mendampingi Fabio Cannavaro. Dan untuk membahas siapa saja sih yang berpotensi menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia, tadi kita sempat berbincang dengan Wesley Huta Galung, analis sepak bola Indonesia, dan juga ada Ferry Sandria, mantan penyerang timnas Indonesia. Bung Wesley, tadi kita sempat terputus terkait dengan pertanyaan, menurut Anda siapa saja sih yang paling berpotensi untuk menggantikan Patrick Kluivert? Ya, muncul nama-nama yang semua sumber ingin memberikan kontribusi, memberikan cara masukan sampai pelatih kayak Jesus yang dipecat di Irak itu kan mantan pelatih asisten pelatih Spanyol Luis Enrique dulu punya track record. Tapi Mas, kita mengacu juga kepada blueprint-nya. Kita sudah punya direktur teknik namanya Alexander Dior, kita punya penasihat advisor teknik advisor kan namanya Jordi Cruyff, kita punya head of scouting namanya Simon Tahamat. Itu semua Belanda. Nah, apakah mereka tidak dilibatkan dalam pencarian pelatih, akan berbeda lagi nanti gayanya, filosofi bermainnya, karena kita sudah menentukan orang itu. Jadi saya yakin technical director, technical advisor pasti diajak diskusi untuk mencari pelatih yang cocok dan senada dengan program yang sudah dibangun. Oke, dari nama-nama tadi sempat saya bacakan, Bung Wesley, ada nama Timur Kapadzde, tadi juga ada Sinteyong begitu. Anda melihat memang ada potensi besar begitu dari nama-nama ini untuk menggantikan dari Patrick Kluivert? Kapadzde, Gestas boleh, tapi kalau Sinteyong saya meragukan pada CLBK karena rasa-rasanya manajemen yang memecat pelatih yang baru memberikan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi November dipecat Januari itu agak aneh ya, untuk kemudian di-hire lagi. Kecuali memang udah kepepet, udah terdesak atas dukungan, atas desakan orang lain. Tapi kalau bagi saya melihat ada juga gengsi federasi untuk mengambil, mempekerjakan kembali pelatih yang mereka pecat, yang sampai sekarang kita nggak tahu alasan sesungguhnya apa. Itu kan bisa banyak sekali. Saya dapat informasi dari A, dari B, dari C, mana sih kebenarannya, karena federasi tidak memberikan alasan yang kuat memecat pelatih yang baru memberikan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Jadi kalau mereka meng-hire kembali, mempekerjakan kembali, pasti dipertanyakan juga wibawa federasi. Oke, kalau Bung Ferry bagaimana? Apakah Anda punya prediksi sendiri terkait siapa saja yang akan menggantikan Patrick Kluivert? Ini saya sebagai mantan pemain, saya sarankan kepada federasi juga untuk memilih pelatih. Saya rasa ini benar-benar yang akurat, yang teliti, yang sabar, jangan terburu-buru, karena kita juga masih punya banyak waktu, apalagi untuk menghadapi Piala Asia nanti kita masih punya banyak waktu. Kalau bicara soal 3 pelatih ini, track recordnya mereka ini tiga-tiganya bagus, ya. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya nggak masalah siapapun pelatihnya, yang penting mereka punya kualitas dan mereka punya prestasi, itu aja. Artinya apa yang Anda harapkan nantinya
yang perlu dimiliki oleh pelatih baru, karakternya yang harus seperti apa? Ya, saya rasa saya berharap pelatih ini punya karakter. Memang semua pelatih itu harus punya karakter. Ya, punya karakter itu yang dimaksud bukan dia harus keras, harus lembut, enggak juga. Ya. Yang saya maksud nih, di lain dia di lapangan, di luar lapangan juga dia juga bisa menganggap kita nih pemain sebagai adik, sebagai anak, sebagai atau teman atau siapa aja yang bisa diajak komunikasi di luar lapangan. Begitu juga di dalam lapangan juga mungkin pemain dengan pelatih juga bisa menjaga bahasa-bahasa yang inilah, seperti bahasa-bahasa yang memang harus ke teknik gitu. Tapi saya harap di sini juga pelatih yang sekarang ini saya harapkan yang bisa mengerti soal pemain. Oke, timnas ini. Ya, pelatih ini juga bisa dianggap sebagai teman, sebagai kakak, sebagai ayah. Gitu. Timnas Indonesia ini pernah diarsiteki oleh beberapa pelatih yang memang dari berbagai benua, dari Asia, dari benua biru, begitu juga sempat diarsiteki begitu. Menurut Anda yang paling cocok yang seperti apa sih? Apakah yang dari Asia seperti Sinteyong lebih cocok, ataukah yang dari benua Eropa seperti Kluivert yang lebih cocok? Bung Wesley, singkat saja. Semuanya punya plus minus, tapi saat ini kalau melihat perkembangan seriusan sepak bola di Asia, saya lebih memilih pelatih Korea Selatan atau Jepang dengan etos kerjanya yang menurut saya cocok buat kita. Baik, terima kasih. Artinya memang karakter-karakter yang perlu dimiliki oleh pelatih ini tergambar pula juga nantinya terkait juga dengan kedisiplinan, nantinya juga komunikasi ataupun pola komunikasi dengan pemain nantinya, itu yang perlu juga diperhatikan nantinya oleh PSSI dalam merekrut begitu pelatih baru untuk timnas Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami, Wesley Hutagalung, analis sepak bola Indonesia, dan juga Ferry Sandria, mantan penyerang timnas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV terkait dengan PSSI yang mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Kami akhiri. Terima kasih, sampai jumpa.